Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam budaya, tapi selamat dimulatai, salam sujud kerene melempang, adil katalinu, bacore minka sarunga, besengat kajubata, arusnya. Perkenalkan, nama saya Leonida Muria Salom dengan NIM 2030 2020 4013, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Palangkaraya. Nah, di video kali ini saya ingin mengimplementasikan atau menerapkan tentang teori Carl Wilhelm Friedrich Hegel terhadap pemikiran politik pada masyarakat Pancasila. Nah, sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Asep Iqbal, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat Pancasila dan filsafat politik. Langsung saja pembahasannya, cekidot. Nah, di sini saya ada 4 step pembahasan yang saya bawakan berupa pertanyaan. Langsung saja, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan filsafat? Apa yang dimaksud dengan pemikiran politik? Yang ketiga, apa sejarah teori Carl Wilhelm Friedrich Hegel dan bagaimana filsafat politik Carl Wilhelm Friedrich Hegel? Yang keempat, bagaimana cara mengimplementasikan pemikiran politik Carl Wilhelm Friedrich Hegel terhadap masyarakat Pancasila? Oke, langsung kita jelaskan. Nah, langsung saya jelaskan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan filsafat? Nah, filsafat sendiri adalah hasil tinjauan manusia mengenai dirinya sendiri, makna dalam alam atau dalam tujuan hidup, menggunakan pemikiran serta dibantu dengan rasa keyakinan dalam dirinya tersebut sebagai suatu kesatuan, baik dalam mengaruhi atau membantu orang lain. Filsafat juga digunakan sebagai pedoman berikan makna hidup secara politik maupun Pancasila, dan juga bisa digunakan secara kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, apa yang dimaksud dengan pemikiran politik? Pemikiran politik merupakan konsep-konsep yang terdapat dalam politik yang digunakan untuk menjalankan suatu tindakan politik. Dalam mencapai tujuan politik itu sendiri, politik telah ada sejak zaman dahulu. Yang diperkenalkan politik pertama kali Aristoteles, seperti pembahasannya menyebutkan dalam bukunya sendiri. Menurut pemikiran Aristoteles, bahwa politik merupakan cara-cara yang dilakukan seorang maupun sekelompok untuk mencapai hakikat hidup yang tinggi yang mewujudkan melalui interaksi sosial menurut manusia akan hidupnya. Bahagia jika mengembangkan bakat bergaul akrab dengan menggunakan moralitas yang tinggi. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga, apa sejarah Carl Wilhelm Friedrich Hegel dan bagaimana filsafat politik Carl Wilhelm Friedrich Hegel? Nah, sejarahnya dulu. Hegel lahir di Stuttgart pada tanggal 27 Agustus 1770. Pada masa kecilnya, ia banyak membaca literatur atau surat kabar atau esai filsafat dan tulisannya tentang berbagai topik lainnya. Pada masa kekanak-kanaknya, yang rajin membaca disebabkan oleh ibunya yang luar biasa progresif yang aktif mengasuh perkembangan intelektual. Keluarga Hegel adalah sebuah keluarga kelas menengah yang memaparkan Stuttgart, dan ayahnya adalah seorang pegawai negeri dalam administrasi pemerintahan di Württemberg. Hegel adalah seorang anak yang sakit-sakitan dan hampir meninggal dunia karena cacar sebelum mencapai usia 6 tahun. Hubungannya dengan kakak perempuannya Christiana sangat erat dan akrab sepanjang hidupnya. Nah, adapun filosofi Hegel yang dimana dimaksud bagaimana filsafat politik Carl Wilhelm Friedrich Hegel sendiri, itu
ada 3. Yang pertama kebebasan, yang kedua negara dan hak individu, yang ketiga negara integralistik. Yang pertama saya jelaskan tentang kebebasan. Yang dimaksud dengan civil sosial menurut Hegel adalah masyarakat pasca revolusi Prancis. Saat itu Hegel berada pada sebuah masyarakat yang sedang mengalami perubahan fundamental dalam revolusi industri secara pasif menciptakan kelas menengah baru. Sivil sosial juga merupakan masyarakat yang dimana orang-orang di dalam memiliki hak untuk memilih hidup apa yang mereka suka, memenuhi keinginan mereka sesuai kemampuan mereka. Negara tidak memiliki hak untuk memaksanya jenis kehidupan tentu pada anggota masyarakat sipil sendiri, yang terjadi pada masyarakat feodal. Nah, yang kedua, negara dan hak individu. Nah, ini menurut Hegel sendiri, negara merupakan roh absolut yang kekuasaannya melampaui hak-hak individu itu sendiri. Menurut Hegel, negara termasuk suatu proses perkembangan ide atau multak yang ditandai adanya perkembangan dialektik atau tesisnya, antitesis kalangan Marxis yang melihat negara sebagai alat kekuasaan. Hegel justru berpendapat bahwa negara itu bukan alat, melainkan justru itu sendiri. Dalam logika Hegel, rakyat itu harus menjadi abdi negara untuk kebaikan dalam kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Nah, yang ketiga, negara integralistik. Dalam konsep negara integralistik, negara adalah kekuasaan masyarakat yang tersusun dalam secara integral. Masyarakat merupakan kesatuan organisis yang tidak terpisah dan bergerak bersama dalam satu tujuan tunggal yang hakiki. Dalam proses menemukannya tujuan hakiki ini, pemimpin berperan sebagai kepala yang akan menuntun pergerakan dari unsur-unsur organis lainnya, sehingga terciptanya kelarasan antara pemimpin dan rakyat. Nah, langsung di pertanyaan keempat. Nah, pertanyaan terakhir nih, bagaimana mengimplementasikan atau memerankan pemikiran politik Wilhelm Friedrich Hegel terhadap masyarakat Pancasila? Nah, kita bisa lihat dari sila-sila, dari sila pertama sampai sila kelima. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai leluhur dalam kaitannya dengan ketuhanan, keagamaan, keadilan, dan kenegaraan. Penerapan pemikiran politik Wilhelm Friedrich Hegel terhadap masyarakat Pancasila di sila pertama dapat dilakukan dengan menghormati setiap perbedaan, yaitu perbedaan keyakinan yang beragam antara masyarakat, membina kerukunan hidup antara masyarakat yang memiliki perbedaan agama dan keyakinan, tidak memaksakan suatu keyakinan atau agama orang lain, dan menimbulkan sikap saling toleransi antara umat beragama. Itu yang sila pertama. Yang sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna mengenai penghormatan terhadap orang lain. Walaupun setiap masyarakat memiliki perbedaan yang beragam, mengimplementasikan dari pemikiran politik Wilhelm Friedrich Hegel terhadap masyarakat Pancasila ini adalah dengan cara menerapkan rasa toleransi kepada orang lain, menghargai dan menghormati antara masyarakat, selalu bersikap adil terhadap orang lain, terhadap tidak membeda-bedakan, menghormati perbedaan antara masyarakat, menghormati harkat dan derajat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama haknya dan sama kewajibannya. Asasisnya menanamkan rasa rasionalisme dan komitmen pada eksistensi bangsa, dan terakhir adalah terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sila ketiga, persatuan Indonesia,
Masyarakat Indonesia diharapkan menampilkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas golongan atau pribadi. Menempatkan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi berarti kita rela dan sanggup berkorban demi bangsa dan negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air dan negara lain dari lebih apapun. Untuk bisa menumbuhkan perilaku yang tersebut, maka kembangkanlah rasa untuk bertahan di Indonesia dalam rangka pemeliharaan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, keadilan sosial, dan pemikiran politik Wilhelm Friedrich Hegel terhadap masyarakat Pancasila ini dapat dibedakan tersebut dalam mengarahkan kepada kesatuan sebagaimana semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, ciptakan suasana yang saling tolong-menolong di balik segala perbedaan yang beragam sehingga terciptanya kehidupan rukun antar masyarakat Indonesia. Sila ketiga Pancasila memberikan kesempatan secara seluas-luasnya dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Nah, kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Kerakyatan Indonesia adalah demokrasi yang dimana memimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan mufakat. Kerakyatan timbul karena adanya kesadaran bahwa manusia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam pemikiran politik Wilhelm Friedrich Hegel terhadap masyarakat Pancasila ini, masyarakat Indonesia dapat mengimplementasikan dengan cara memuliakan, menghargai, dan menghormati orang lain tanpa membedakan sedikit pun dan selalu bersikap jujur saat adanya pemilu terutama, dan tidak saling menghina antar warga negara. Nah, yang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum untuk menciptakan keadilan sosial untuk seluruh rakyat di Indonesia. Maka dalam hal ini perlu adanya kesadaran dan perkembangan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong untuk segenap masyarakat Indonesia. Untuk itu perlu adanya kesadaran yang sikap yang ada antar sesama dan menjaga antara hak dan kewajiban serta menghormati harkat dan martabat orang lain, mengimplementasikan pemikiran politik Wilhelm Friedrich Hegel terhadap masyarakat Pancasila, yaitu menanamkan sikap tolong menolong sehingga dapat terwujud kehidupan yang rukun, damai, kerja keras, dan juga diperlukan dalam mengimplementasikan sila kelima ini untuk mencapai kesejahteraan bersama.